Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini kita lanjut bahas Marlin Test ya. Nah, kita fokus bahas soal yang berkaitan dengan past tense. Sebelum kita lanjut, yang mau lebih memahami materi speaking untuk pemula bisa kontak saya untuk mendapatkan filenya. Oke, sekarang kita lanjut bahas materinya. Past tense. Past tense itu adalah suatu kalimat atau kejadian yang terjadi pada masa lampau. Contoh, John sailed to America in 1998. John berlayar ke Amerika pada tahun 1998. Itu kan kejadian pada masa lampau. Sudah lampau, ya kan? Terus yang kedua, my sister died last year. Kakak perempuan saya meninggal tahun lalu, last year. Nah, tahun lalu kan juga lampau. Terus contoh lagi, he stayed here 2 days ago. Dia tinggal di sini 2 hari yang lalu. Terus, we crossed the channel yesterday. Ya, oke. Kita menyeberang channelnya kemarin. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini ada tanda in 1998 ya, menunjukkan tahun. Terus last year, tahun lalu, 2 days ago, 2 hari yang lalu, yesterday. Nah, ini kan menunjukkan keterangan waktu pada masa lampau. Oke. Nah, begitupun dalam bahasa Inggris ya, untuk menyatakan kalimat lampau, maka kata kerjanya dia harus menggunakan verb 2. Oke. Let's see here. Di kalimat yang pertama ada John sailed. Sailed itu adalah verb 2 dari sail ya. Verb satunya sail. Terus juga ada died. Nah, my sister died. Nah, ini dia juga verb 2 ya. Terus juga he stayed. Nah, itu stayed itu verb 2 dari stay. Terus juga ada crossed. Nah, jadi kalau dia kalimat positif itu dia harus menggunakan verb 2. Nah, jadi keterangan waktunya itu menunjukkan pada masa lampau dan dia menggunakan verb 2 atau kata kerja bentuk kedua. Terus kata kerja atau verb 2 itu seperti apa? Nah, sekarang coba let's see, kita lihat contohnya ya. Kelihatan gak ya, terlalu kecil ya? Yang itu ada verb 1 drive, ya kan? Drive. Lihat yang pertama itu ada, terus verb 2-nya dia drove. Jadi dia berubah. Ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, kita lihat contohnya ya. Contoh yang pertama ini ada drive. Nah, seharusnya di sini itu bukan drive, saya salah ketik ya. Seharusnya drove, bentuk keduanya. I drove a car yesterday. Jadi saya menyetir mobil kemarin. Terus juga makan. Makan itu bentuk keduanya at. They ate the apple last night. Mereka makan apel tadi malam. Maka kata makannya itu harus bentuk verb 2. Nggak boleh kita menggunakan it biasa. Terus juga ada menemukan. Menemukan itu find, itu verb 2-nya found. Makanya we found your wallet last week. Kami menemukan dompet kamu minggu lalu. Maka kita menggunakan found karena ada kata last week-nya, minggu lalu. Jadi lampau kejadiannya ya. Terus juga ada mendapatkan. Terakhir itu ya get. Verb 2-nya ada got. Ya. Get, got. Nah, the captain got his salary 2 hours ago. Kapten mendapatkan gajinya 2 jam yang lalu. Nah, di sini tuh kita menggunakan got, bukan get, karena keterangan waktunya 2 jam yang lalu, 2 hours ago. Oke? Nah, jadi kita harus menggunakan verb 2, bukan verb 1 ataupun verb 3. Pada past tense itu ada 3 jenis kalimat. Yang pertama itu kalimat positif ya. Contoh I sailed, saya berlayar. Nah, tadi menggunakan verb 2. Terus ada juga yang kalimat menyatakan tidak atau kalimat negatif, yaitu di sini dia menggunakan did not. I did not atau bisa disingkat dengan didn't. I did not sail. Nah, menariknya adalah kalimat negatif ini tidak menggunakan verb 2, tapi sail-nya tetap menggunakan verb 1. I didn't sail. I did not sail. Oke? Kalau dalam speaking boleh kita disingkat I didn't sail gitu. Oke? Nah, termasuk juga dalam kalimat pertanyaan. Di sini menggunakan did I sail, artinya
Iya, rapikan. Artinya apakah saya berlayar? Nah, sail-nya juga tidak menggunakan verb 2 tapi menggunakan verb 1. Oke. Nah, tidak bisa kita bilang I didn't atau I did not sailed pakai ed atau did I sail, itu tidak boleh ya. Nah, begitupun kita ganti seumpama dijadikan verb ing. I did not sailing atau did I sailing, itu tidak bisa. Jadi harus bentuknya sail ya, verb murni atau verb 1 itu. Oke. Nah, selanjutnya coba lihat di sini. Nah, sekarang coba kita gabungkan dengan pertanyaan. Contoh, why did you come here yesterday? Why itu pertanyaannya ya kan? Did. Nah, did di sini tuh dia sebagai kata kerja bantu atau kata bantu. Jadi dia kalau ada did itu berarti kalimatnya lampau. Itu yang perlu diingat, oke? Kalau ada did dia kalimatnya lampau. Terus come itu kata kerjanya. Did itu harus ketemu dengan verb murni. Jadi tidak boleh ketambahan ing, to dan semuanya, nggak boleh. Harus murni bentuknya come, oke? Nah, terus juga ada yesterday. Yesterday ini sebagai keterangan waktu kalau dia kalimatnya ini terjadi pada masa lampau. Bisa pakai two hours ago, pokoknya menyatakan lampau, oke? Contoh di sini ada soal, ya. How many ships? Berapa banyak kapal? Titik-titik you contact an hour ago. Nah, yang perlu lihat di sini adalah keterangan waktunya. Di sini an hour ago berarti 1 jam yang lalu, berarti lampau ya kan. Nah, kalau lampau maka seharusnya menggunakan did, bukan alpha do, bukan bravo das ataupun dr. Kita pilihnya did. Dan juga kita lihat di sini kontak. Kontaknya dia menggunakan verb murni ya. Tidak ketambahan s, ed dan sebagainya. Maka jawabannya adalah did. Oke. Sekarang kita coba langsung bahas beberapa soal Marlintes ya. Ini soal Marlintes asli, cuman saya ketik aja biar lebih gampang ya. Nah, di sini masih seputar tentang past tense ya, soal-soal past tense. I titik-titik to him yesterday. Nah, ingat di sini langsung fokus ke keterangan waktunya yesterday berarti lampau. And he agreed with the proposal. Di sini tuh ada 2 kalimat, yaitu I titik-titik him yesterday sama he agreed. Jadi ada 2 kalimat ya. Dipisahkan sama and. Dihubungkan sama and ya, dan. Nah, kalau ada 2 kalimat ke sini, kalau satu kalimatnya ini perhatikan ya, agreed. Kata agreed yang di kalimat kedua itu bentuknya lampau. Maka kalimat yang satunya juga harus bentuknya lampau. Jadiannya sama-sama lampau, ya. Maka kalau kita pilih jawaban di sini ada was speak. Speak itu adalah bentuk pertamanya ya, speak. Terus have spoken. Walaupun kita tidak tahu verb 2-nya speak itu apa, maka tapi di sini kita sudah bisa menyimpulkan ada have ya. Kalau verb 2 itu dia tidak ketambahan apapun. Terus yang ketiga, Charlie ada spoke. Nah, spoke ini adalah bentuk keduanya sebenarnya. Terus speak ini ya. Yang delta ini bukan ini. Verb perubahan speak itu adalah speak, spoke, spoken. Verb satunya speak, verb 2-nya spoke, verb 3-nya spoken. Jadi kita pilihnya yang Charlie spoke. Terus yang keduanya juga I think someone ini bukan I titik-titik ya, yang titik-titiknya di setelah someone. I think someone, saya berpikir seseorang to break this luck yesterday ya. To break this luck yesterday. Kita cari verb 2-nya. Kalau yang alpha itu ada was-nya. Ingat tadi verb 2 itu tidak ketambahan apapun. Terus yang bravo juga ada has tried. Ini nanti ada materinya ya. Have atau has plus verb 3. Nah, next materi. Terus juga Charlie ada has been tried. Yang benar itu adalah delta tried. Lebih cepat lagi tuh menjawabnya kalau kita sudah tahu verb 2-nya ya, perubahan kata kerjanya. Oke. Jadi kita jawabannya tried ya. I think someone tried to break this luck yesterday. Karena ada kata yesterday-nya juga kemarin.
Sekarang kita lanjut ke nomor 3. His watch half an hour ago. Ada half an hour ago, setengah jam yang lalu, berarti lampau. Mari kita cari. Kalau yang alpha, finish, ada ketambahan s-nya, berarti tidak ya. Terus Bravo is finished. Tidak, ini bukan verb 2. Soalnya ada is-nya juga, ketambahan is. Terus Charlie finished. Ini verb 2-nya ya. Terus yang delta has finished, ini has ketemu verb 3. Jawabannya ada yang Charlie ya, finished, ed. Oke, biasanya tuh salah satu clue kalau kita tidak tahu ini verb 1 apa verb 2 verb 3 ya. Nah, contoh di sini nih, coba lihat yang nomor 3. Semuanya kan finished ya kan. Kalau yang A itu finish, nah biasanya yang akhiran ss itu bukan ya. Lebih umumnya bukan ya biasanya. Terus ada is-nya di awal itu juga bukan. Biasanya itu dia yang ketambahan ed tapi tidak ada has-nya yang kayak delta itu. Jadi finished aja gitu. Sendiri tanpa ada have atau has di awalnya kayak gitu. Itu salah satu cara tapi tidak bisa jadi patokan ya. Karena perubahannya itu kadang-kadang tidak teratur, tidak ed semua, oke. Terus yang nomor 4, a fire in the engine room 30 minutes ago. 30 menit yang lalu, berarti lampau ya kan. Coba kita cari. Yang alfanya di sini to break out. Nah, ada to-nya, berarti bukan. Terus yang kedua broke out. Ada kemungkinan ya. Yang ketiga Charlie broken out. Yang delta has broken out. Berarti kalau yang delta ini bukan has broken out karena ada has-nya juga. Tinggal Bravo sama Charlie. Yang benar itu adalah Bravo karena perubahan kata kerjanya itu break, broke, broken ya. Break verb 1, broke itu verb 2, broken itu verb 3-nya. Oke, next nomor 5. Why the meeting yesterday? Ada yesterday-nya. Nah, ini pertanyaan. Ingat, kalau pertanyaan itu lebih gampang. Kita tinggal cari aja did. Karena did itu digunakan untuk kalimat lampau di pertanyaan, ya kan? Tapi harus ketemu verb murni. Yang pertama, yang alpha ya, jawabannya did you cancel. Dia menggunakan did, terus cancelnya juga verb murni. Tidak ketambahan apapun. Soal kayak gini cukup banyak keluar ya. Termasuk di soal bergambar, grammar yang bergambar juga banyak. Multiple choice, pilihan ganda juga banyak. Nah, sekarang kita lanjut ke susun kata. Di sini saya mengambil salah satu soal dari Marlin Test ya. When you did check fire the flaps. Nah, when sama flaps-nya berarti tidak usah tidak bisa kita rubah ya. Sudah posisinya pas di sana. Kalau pertanyaan itu ingat ya, setelah when itu harus ada did. Maka kita pindahkan did-nya dulu. When did. Terus subjeknya you, berarti when did you. Jadi when did you check fire the flaps. Oh ya, kalau mendengarkan di channel saya atau ikut belajar di channel saya, siap-siap bawa catatan juga ya, karena banyak kadang-kadang itu materi-materi itu yang saya jelaskan tapi tidak saya bikin poinnya di monitor gitu ya. Oke. Next, tadi sudah when did you check. Sekarang kita tinggal memindahkan the. Iya, the itu selalu di awal ya. Jadi the fire flaps gitu dia ya. Jadi jawabannya when did you check the fire flaps ya. Jadi when jenis pertanyaannya terus langsung ke did-nya ya. Jadi bukan you-nya dulu terus did, bukan, tapi did-nya dulu, setelah itu baru subjek. Oke. Semoga membantu channel ini, semangat terus belajarnya, dan semoga bisa dapat dolar. Amin. And thank you for watching and support this channel. Don't forget to like, subscribe, share. Jangan skip iklan.